نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah mau saya berikan kepada kalian, tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, bahkan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan termasuk amal yang paling baik. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amal yang paling baik, maka Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad yang akan mendapatkan balasan, di mana sambungan ayatnya mengatakan yaghfir lakum dzunubakum. Setelah beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan kalian di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan akan mempersiapkan kalian untuk kalian tempat-tempat yang sangat baik, fi jannati aden, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang begitu mulia. Wa ukhra tuhibbunaha, dan masih ada lagi yang engkau sangat sukai, yang engkau sangat inginkan. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad di jalan Allah bukan hanya mengangkat senjata melawan orang-orang yang telah melakukan penindasan kepada umat Islam, kepada orang-orang kafir yang menindas umat Islam. Bukan jihad hanya seperti itu, akan tetapi menuntut ilmu, di jalan ilmu
di atas dakwah adalah jihad fi sabilillah, adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala afdalu minal jihad, lebih afdal daripada jihad di zaman kita ini. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu tidak ada yang menyamainya. Liman sahhat niyyatuhu. Tapi bagi orang yang baik niatnya dalam menuntut ilmu. Atau beliau mengatakan, al-ilmu afdalul a'mal. Ilmu itu adalah amal yang paling afdal. Liman sahhat niyyatuhu. Bagi orang yang baik niatnya dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan semua orang keluar berjihad. Harus ada orang-orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidak boleh semua orang beriman semuanya keluar berjihad. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada golongan di antara mereka, sekelompok di antara golongan-golongan ini yang tinggal atau yang pergi menuntut ilmu, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya yang berangkat jihad ini ketika kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri mereka. Al-ilmu afdalu minal jihad. Ilmu lebih afdal daripada jihad. Sebab segala amal butuh ilmu. Al-halal wal haram ilmu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, ilmu. Dalam bermuamalah, ilmu. Salat, ilmu. Puasa, ilmu. Zakat, ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu. Semua amal tidak akan pernah lepas daripada ilmu. Dari segi manfaat, al-ilmu afdalu minal jihad. Ilmu masih lebih bermanfaat daripada jihad. Tapi perhatikan jihad. Perhatikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang yang berangkat di medan perang. Dan kita sedang berada di medan perang. Jihad ilmu, jihad dakwah. Apakah orang berjihad masih sempat memilih pakaian yang terbaik untuk dia kenakan? Apakah orang-orang yang sedang berada di medan jihad masih memilih tempat yang harus dia tinggali? Apakah orang-orang yang berjihad masih sempat memilih kendaraan yang harus dia tunggangi? Apakah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala masih sempat untuk dia tinggal bersenang-senang dengan keluarganya? Masih ada pilihan itu? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan diri kalian. Tinggalkan keluarga. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan kesenangan. Tinggalkan dunia. Tinggalkan semua kendaraan, kemegahan. Tinggalkan fasilitas hidup. Tinggalkan tidur, tinggalkan istirahat. Tinggalkan semua pelayanan yang memanjakan kita di rumah, di kampung halaman kita. Tinggalkan semua itu. Karena itu tidak pantas bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, memang kadang membutuhkan rehat, istirahat. Tapi selalu berada di atas kesenangan, itu bertentangan dengan jihad. Bertentangan dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Tidak ada waktu untuk memilih, saya ingin di sini, saya ingin di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera jihad bahkan kepada orang yang paling muda di antara sahabat. Tidak ada pilihan. Ketika kita berada di medan jihad, di medan perang, di mana kita harus kerjasama untuk sesuatu yang besar, untuk maslahah yang lebih besar, dakwah. Intisyarul juhala wal ibtida, tersebarnya orang-orang yang jahil dan perbuatan-perbuatan bid'ah, kesyirikan. Kemudian kita masih ingin bersenang-senang.
Dan kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan hartanya untuk jihad. Perhatikan sahabat yang lain menghabiskan setengah hartanya untuk jihad, menyerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesenangan, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu jihad, afdalul jihad, lebih afdal dari jihad. Kemudian di jalan ilmu, di atas dakwah, kita menginginkan kesenangan, kita menginginkan istirahat, tidur tenang. Tu'minuna billah, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika tidak, maka nasrum minallah wa fathun qarib, ini akan jauh. Pertolongan dari Allah, kemudian kemenangan akan jauh. Jika kita masih mendahulukan maslahah pribadi daripada maslahah umum, karena jihad bertentangan semua dengan itu. Kalau kita masih menginginkan, masih mendahulukan kepentingan pribadi, apakah orang-orang yang berangkat jihad kemudian dia memikirkan apa yang saya akan dapatkan dari keuntungan dunia? Apakah sahabat salafus saleh melakukan itu? Saya berangkat jihad karena nanti ada ghanimah, harta rampasan perang yang akan dibagi dan saya akan mendapatkan. Apakah seperti itu? Dakwah tidak seperti itu. Menuntut ilmu tidak seperti itu. Jihad tidak seperti itu. Tapi jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bukan apa yang akan kamu dapatkan, tapi apa yang kamu berikan. Berjihadlah dengan hartamu, berjihadlah dengan dirimu. Maddakharta syai'a, kamu jangan menyisahkan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari? Kita telah berada di jalan ilmu, kita telah di atas ilmu, kita telah di atas dakwah. Maka kita harus mengetahui bagaimana jalanan, bagaimana kondisi orang-orang yang berjalan di atas jihad, di atas ilmu. Dan itu akan sangat bertentangan dengan semua kesenangan-kesenangan dan pelayanan-pelayanan dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Apalagi kalau tidak dilarang. Apalagi kalau tidak dalam kondisi jihad, dalam kondisi peperangan. Mungkin kita melihat ada hal-hal berkumpulnya laki-laki dengan perempuan, bertemunya laki-laki perempuan, dilarang atau tidak, ikhtilat atau tidak, dilarang dalam Islam. Tapi dalam jihad fi sabilillah, para sahabiyat menjadi perempuan-perempuan yang mengobati luka-luka pejuang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabiyat, mereka orang-orang yang berjalan kemudian memberi minum kepada para pejuang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabiyat, bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berinteraksi, berbicara kepada laki-laki, menyampaikan hadis, sehingga itu hadis sampai kepada kita. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Ummu Salamah, hadisnya perempuan-perempuan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh pemahaman, butuh fikhi,
di dalam memahami sebuah hukum. Bagaimana kita menyikapinya? Butuh pemahaman. Titik intinya adalah aman dari fitnah. Dan itu terjadi di medan jihad, di medan perang. Kalau hanya seorang laki-laki kemudian menyampaikan ta'lim kepada perempuan dan aman dari fitnah, ini syarat mutlak, aman dari fitnah. Dan ilmu sekarang sesuatu yang sangat sulit. Mau dicari di mana, mau dipelajari di mana, ada ilmu-ilmu tertentu sulit untuk didapatkan. Kalau ilmu itu, kalau obat ini ada pada laki-laki dan itu tidak bisa dicari kecuali pada laki-laki, maka pastikan dulu aman fitnah atau tidak. Kalau aman, tidak ada yang menghalang. Kita sedang berjihad, tapi bukan mengangkat senjata. Kita ingin mengangkat kebodohan, kejahilan. Kita harus bekerja sama. Kalau masih kita menginginkan istirahat, menginginkan santai-santai, itu tidak menghendaki, jihad tidak menghendaki seperti itu. Kaum muslimin jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kondisi umat sekarang. Kita mungkin hanya bisa mengatakan ini salah, itu salah dan seterusnya. Tapi apa upaya kita? Di pondok ini, di pesantren ini, langkah yang terbaik yaitu langkah di atas ilmu, di jalan ilmu. Kita jika ingin berdakwah, lahan dakwah sudah ada. Jika ingin amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar bisa kita laksanakan di sini. Jika kita ingin saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, semua di sini. Jika kita ingin melakukan amal jariyah, ada di sini. Jika kita ingin ilmu yang bermanfaat, ada di sini. Jika kita ingin didoakan oleh orang-orang yang saleh, ada di sini. Apa yang kita cari? Yudkhilkum jannat, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Allah mengampuni dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga, menyiapkan tempat-tempat terbaik di dalam surga Adan, dan Allah mempersiapkan pertolongan, dan Allah mempersiapkan kemenangan yang dekat, dan Allah mengatakan gembirakan kepada mereka orang-orang yang beriman. Semuanya ada di sini. Akan tetapi al-ilmu, kata Imam Ahmad, afdalu minal jihad atau afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Ilmu lebih afdal dari seluruh amal bagi orang yang baik niatnya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu tidak ada yang menyamainya, keutamaannya bagi orang yang benar niatnya. Hendaklah kita masing-masing, baik penuntut ilmu atau yang menyampaikan ilmu atau yang mendengarkan ilmu, sekarang kita berada di atas jalan jihad. Jihad, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan bisa kita mempertimbangkan, melihat maslahah, kebaikan, kerjasama di dalam dakwah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.